Bisa bang. Dalam mobilnya dah. Ya. Ini lantai 1 sudah tergenang banjir, kita nggak bisa turun. Yang berkekuatan ya Allah, kasih keselamatan ya Allah sama keluarga hamba ya Allah. Mudah-mudahan nyampe lantai 2. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim, orangnya mari. Ada berapa orang di sini? Bang, terus bang, semangat bang. Bang, naik bang terus. Bisa bang. Dalam mobilnya dah. Ya. Mobil nggak susah udah. Ayo bang. Bekasi jebol, kita terperangkap di Giant Mega Bekasi. Ini lantai 1 sudah tergenang banjir, kita nggak bisa turun karena akses turun sudah tidak bisa lagi. Bagi penumpang kampung dan siap pasarnya yang masih berada di dalam jalur berangkat masih menuju tujuan Cikarang masuk terlebih dahulu. Cikarang berikutnya berangkat ke jalur 7 persiapan masuk tujuan Cikarang berikutnya jalur 7 Kalimantan Barat. Tanggul 30 cm. Banjir ya Allah, Allahu Akbar. Kuatin aman-aman ya Allah. Pondok Gede Permai banjir, Pondok Gede Permai banjir, air terus bertambah. Air meluap dari tanggul di RT 4 RW 8. Yang berkekuatan ya Allah, kasih keselamatan ya Allah sama keluarga hamba ya Allah. Mudah-mudahan nyampe lantai 2. Amin 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 amin. Ya pemirsa, Anda kembali di iNews Breaking bersama saya Rini Arumsari. Banjir yang melanda kota Bekasi, Jawa Barat juga merendam sebuah pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan. Banjir terjadi akibat tanggul yang berada dekat Mall jebol karena tidak kuat menahan derasnya air. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini update kondisi banjir di beberapa titik di kawasan Jabodetabek, kami telah terhubung dengan rekan Amrina Rida di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi. Ya Amrina, bagaimana kondisi pengungsian di sana? Dan apakah debit air sudah turun atau belum? Amrina, silakan. Ya Reni dan juga pemirsa, ini kami melaporkan langsung dari dalam tenda pengungsian yang didirikan oleh pihak BNPB sebagai salah satu tempat bernaung begitu ya bagi warga yang mengungsi di sini. Kita bisa saksikan secara langsung bagaimana situasi sekarang setelah beberapa menit yang lalu warga ini secara bersama-sama berbuka puasa. Banyak dari mereka yang berbuka puasa beristirahat, lalu juga mereka juga beristirahat di area tenda yang didirikan oleh pihak BNPB ini, di mana warga ini berbuka puasa menggunakan makanan yang merupakan makanan yang dikirim oleh berbagai pihak ataupun juga makanan yang telah mereka siapkan dari rumah sebelum pada akhirnya mereka dievakuasi. Dan kalau kami melihat begitu bagaimana warga di sini, memang warga berkumpul bersama dengan kerabat dan juga keluarganya masing-masing. Ini di sebelah kanan saya juga terlihat ada warga, anak-anak, bapak-bapak, ibu yang sedang makan ataupun juga pada akhirnya mereka bisa mengisi energi usai tadi melakukan proses evakuasi.
Reni dan juga pemirsa, sebagai informasi secara total untuk di area BNPB ini, posko penantian, posko pengungsian BNPB ini ada lebih dari 200 warga. Dan mungkin Reni, kami juga ingin bertanya sedikit kepada salah satu warga di sini. Mungkin kami akan bertanya kepada salah satu ibu di sini. Halo Ibu, selamat petang. Ibu bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara ya? Baik. Ibu mungkin bisa perkenalkan dulu, namanya siapa Bu? Ya, nama saya Ibu Mursidah. Saya warga Pondok Gede Permai, RT 3 RW 8. Ibu, ini kalau boleh tahu, ini sudah tadi beberapa menit yang lalu buka puasa dan juga warga di sini sedang mengisi energi begitu. Kalau boleh tahu, ini Ibu dan keluarga, saya lihat juga di depan ada beberapa makanan. Ini memang makanan untuk berbuka puasa atau untuk makanan malam atau bagaimana Bu? Ya, sebenarnya sih ini mungkin makanan tambahan juga ya. Sebagian juga ada yang buka puasa, mungkin makan malam juga. Sekalian buka puasa bisa juga gituin. Bu, mungkin bisa diambil salah satu Bu yang tadi makanannya. Oh, macam-macam nih. Yang oke, ini ada, tapi menunya apa ya? Saya buka dulu ya. Oh, boleh Bu. Ya, ini alhamdulillah dapat ayam goreng, tempe, timun, alalap. Jadi alhamdulillah. Ibu, ini tadi mendapatkan makanan ini, apakah memang bantuan dari mungkin warga sekitar atau dari beberapa pihak lain, atau Ibu membeli sendiri gimana? Oh, tadi kita memang dibagi-bagi semua rata-rata gitu, khususnya anak-anak, ibu-ibu ya, karena makan siang lah atau udah malam gituin. Memang ada orang donatur lah gituin. Kalau boleh tahu, ini kan bersama dengan keluarga di sini ya. Ini bagaimana Bu, pada akhirnya bulan Ramadan, pada akhirnya ada ya harus singgah ke, harus memiliki tempat bernaung tenda seperti ini, dari Ibu sendiri bagaimana Bu? Sebenarnya sih sedih ya dalam suasana puasa kita di posko. Cuma kan namanya musibah, kita kan nggak tahu ya. Ya mungkin Allah ya udah ngasih cobaan, kita kan ada batas-batasnya. Cuma sedih-sedih kita kumpul keluarganya di sini. Mestinya kita taraweh, ya kan? Nggak jadi taraweh gituin. Ya. Tapi kalau dari Ibu sendiri, ini kan baru dievakuasi pada hari ini. Ini yang dievakuasi di tenda, ini Ibu sekarang bersama siapa saja Bu? Kita sama anak saya ada tetangga juga. Ini juga ada Pak RT juga di sini. Iya, ini Pak RT saya juga, Ibu RT-nya, anak Pak RT. Pokoknya nih keluarga kita orang Permai semua di sini kebetulan. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, ini tadi situasi di rumah sebelum Ibu mengevakuasi, ketinggiannya udah sampai berapa meter Bu? Tadi sih udah lumayan surut ya, cuma nggak begitu banyak surut juga, udah berkurang dibanding malam kemarin. Cuma kita surutnya juga masih pelan-pelan aja, belum stabil juga, bisa dibilang belum stabil airnya. Ya. Nah, terus ini Bu, di area ini posko pengungsian ini di depan BNPB, ini kan ada tenda dan juga kalau misalnya kami lihat ada beberapa fasilitas lain. Dari Ibu sebagai warga yang memang mau tidak mau harus singgah di sini, bagaimana Bu situasi dan juga fasilitas di posko pengungsian kalau dari Ibu? Ya, alhamdulillah bagus di sini juga. Kita juga ya kalau kita kan memang udah langganan banjir ya dari dulu ya. Bagus banget di sini. Kalau pendapat saya ya alhamdulillah sini membagi bersama. Jadi kita hilang sedihnya banjirnya. Ya peduli kasih lah kalau bagi saya juga bagus lah di sini. Peduli. Iya, mungkin bisa melanjutkan lagi makan atau dan lain-lain ya Bu. Semoga sehat selalu. Ya Reni dan juga pemirsa, tadi kita saksikan bahwa warga di pengungsian tentunya di posko yang dibangun BNPB ini mereka masih mengisi energi dengan makan terlebih dahulu setelah tadi mereka seharian harus berjuang mengevakuasi, dan nantinya juga memang kalau kami tadi sempat dengar akan ada bantuan-bantuan lain berupa bantuan logistik, sandang pangan yang ada di sini. Tentunya kita semua berharap agar warga dalam kondisi sehat dan bantuan terus datang. Reni. Baik, Amrina, mungkin boleh diceritakan seperti apa suasana, ruangan, dan serta fasilitas yang berada di posko pengungsian tersebut, Amrina? Iya, Reni dan juga pemirsa, ini kalau sekarang kami berada di salah satu tenda yang didirikan oleh pihak BNPB. Ini tendanya memang sebenarnya berukuran mungkin ada sekitar 3 x 10 meter begitu kurang lebih berdasarkan pemantauan kami,
Dan kalau misalnya kami melihat di area tenda ini setidaknya ada mungkin hampir 100 orang yang bisa ditampung di area tenda ini. Dan terkait dengan fasilitas ini, kalau misalnya Reni bisa lihat, memang alas yang digunakan oleh warga untuk pada akhirnya mereka tidur, mengisi energi, makan, lalu juga mereka beristirahat, ini memang baru alas terpal, alas terpal yang cukup tipis begitu ya. Namun memang kalau tadi kami mendengar informasi dari pihak Basarnas, lalu juga BNPB dan juga relawan-relawan di sini, ini akan ada nanti bantuan-bantuan yang akan datang, begitu bantuan sandang berupa selimut, lalu juga pakaian, dan juga tadi kalau misalnya kami ke area belakang begitu, sebenarnya Reni ada juga dibangun dapur umum yang baru saja dibangun, sehingga memang kalau untuk dapur umum belum begitu lengkap Reni dan juga pemirsa. Namun kalau misalnya kami lihat di area dapur umumnya tadi, meskipun baru saja dibuka dan memang masih belum 100% lengkap begitu, tadi kalau kami lihat memang sudah mulai beroperasi sedikit dan juga tadi dari area dapur umum juga sudah mulai bisa beroperasi untuk memasak sejumlah makanan-makanan yang cukup mudah untuk dimakan. Salah satunya adalah mie instan. Ini kami akan memperlihatkan kepada Reni secara langsung bagaimana situasi di area dapur umum yang dibangun di belakang tenda di BNPB. Ini adalah situasi dapur umumnya, di mana ada beberapa kompor yang sedang dinyalakan begitu untuk memasak makanan-makanan yang bahan-bahannya tadi berasal dari bantuan-bantuan yang didatangkan dari beberapa pihak. Tadi kalau misalnya kami melihat yang bahan-bahan makanan yang didapatkan oleh warga yang juga dimasak oleh pihak relawan dan juga ibu-ibu yang merupakan warga di Pondok Gede Permai, ini berupa mie instan, lalu juga ada makanan berupa beras dan juga ada alat-alat masak, air, lalu juga bahan-bahan masakan-masakan lainnya. Dan kalau kami tadi juga mendengarkan keterangan dari relawan, memang untuk dapur umum ini tidak hanya terbatas pada relawan saja yang bisa membantu, namun dari ibu-ibu yang merupakan warga dari Pondok Gede Permai ini, mereka pun juga turun langsung untuk membantu memasak makanan yang ada di area dapur umum ini. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat secara keseluruhan di sini, Reni, ada 2 tenda, lalu juga ada dapur umum, ada toilet, dan juga tadi sudah disediakan beberapa aliran listrik untuk charge HP dan juga untuk digunakan. Reni. Terima kasih Amrina atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, breaking news akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di iNews.